Ya, apa rasanya jika Anda mencintai negara ini tanpa batas, tapi tetap ditanya keaslian kewarganegaraan Anda karena secari kertas? Adalah pasangan pebulu tangkis Indonesia yang telah mengharumkan nama Indonesia, tetapi tetap dipersulit karena dianggap bukan warga negara asli Indonesia. Kita sambut pasangan Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Inilah pasangan yang telah mengharumkan nama bangsa. Mbak Susi, terima kasih sudah hadir. Mas Alan, terima kasih. Baik, silakan Mbak Susi di sini. Tadi sudah mendengar cerita Pak Ahok, ya, memberikan inspirasi pada kita berani terjun ke dunia politik. Mas Alan dan Mbak Susi adalah generasi yang memberikan nama baik bangsa di pentas dunia, tapi tetap waktu itu tetap punya pengalaman tidak dianggap sebagai warga negara asli gitu ya. Membawa obor ke Olimpiade Yunani, tetapi kemudian tidak bisa pergi karena selembar kertas yang disebut SKBRI, yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Gimana ceritain sekali lagi, Mbak Susi? Jadi waktu itu kita berdua mendapat kehormatan itu. Jadi pada saat pengurusan paspor, pada saat itu memang banyak sekali syarat-syarat ya yang memang harus kita penuhin. Dan salah satunya adalah kita harus membuktikan dengan SKBRI itu. Padahal itu sudah reformasi ya. Artinya surat itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi ya. Keran reformasi sudah dibuka. Betul. Tapi praktek itu tetap dijumpai di lapangan ya masalahnya. Betul sekali. Terus apa lagi? Mungkin membuat saya sedih, di mana pada saat mungkin kan kita sebagai warga Tionghoa, bahwa setelah 17 tahun kita harus mempunyai SKBRI pisah dari orang tua. Dan dalam pengurusan itu, saya mengurus surat itu selama 8 tahun. Bahkan 8 tahun untuk hanya ngurus secari surat itu? Iya. Bahkan pada saat saya berangkat untuk Olimpiade 92, di mana saya menjadi juara Olimpiade pertama untuk Indonesia, di situ masih belum keluar. Jadi waktu itu suratnya pun belum keluar? Betul. Setelah ngurus 8 tahun? Iya. Waktu mengumandangkan lagu Indonesia Raya? Betul sekali. Dan keluar itu pada tahun 96 pada saat saya ngikutin Olimpiade yang kedua di Atlanta. Apa sih alasan mereka, Mbak Susi? Saya nggak tahu alasannya, tapi yang pasti selalu dikembalikan dengan alasan bahwa surat kurang lengkap. Tapi setelah saya mungkin agak sedikit blow up ke media, dalam waktu mungkin sekitar seminggu langsung baru bisa diurus. Tapi itu kemudian setelah ada tekanan ya. Jadi bukan karena kesadaran bahwa memang ini seharusnya berjalan lebih baik gitu. Tidak ada lagi harus ada SKBRI. Mas Alan merasa jengkel nggak? Ya tentu Mbak Rosi, karena saya sudah merasa bahwa saya itu bangsa Indonesia. Itu yang membuat saya jadi kayak gimana gitu Mbak. Loh kok aneh sih, saya orang Indonesia kok dicanyain SBKRI. Apalagi yang saya harus buktikan itu, Ketua Mbak. RT lagi? Ya kan? Ketua RT Kelapa Gading. Apalagi menang bawa nama Indonesia menang di Olimpiade, Ketua RT masih ditanya lagi. Iya, Mbak. Kebangetan. Terus jengkel nggak waktu itu? Mangkel nggak ngeliat? Iya tentu lah, Perlakuan seperti itu. Saya berpikir bahwa saya yang berjasa buat bangsa dan negara aja seperti ini Pak, apalagi orang lain kan. Nah, Mbak Susi waktu itu merasa nggak, udah deh terserah deh dengan Indonesia, nggak patean gitu, pernah nggak merasa bahwa this is it? Yang pasti mungkin saya tidak pernah merasakan itu ya. Saya pikir bahwa saya adalah orang Indonesia, saya lahir, saya besar dan inilah tanah air saya yaitu Indonesia. Bahkan di saat keran reformasi terbuka untuk orang-orang seperti Mas Alan dan Mbak Susi, dan saya juga mendengar beberapa atlet bulu tangkis juga masih tetap dipersulit seperti ini ya. Jadi pembuktian seperti apa lagi sesungguhnya ingin diberikan untuk mengatakan bahwa luar dalam kami adalah orang Indonesia, begitu ya. Ada Pak Jaya Suprana di sini. Pak Jaya, apakah Bapak cukup beruntung bahwa Bapak tidak diperlakukan diskriminatif atau orang takut sebenarnya pada Bapak? Saya kira beliau, kita ini tidak merasa dipersulit pun nggak apa-apa lah. Sebab kita memang merasa kita bangsa Indonesia yang harus menjunjung tinggi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Kita nggak peduli kita mau diperlukan apa, syukur-syukur ada Gus Dur, itulah anunya. Makanya kita sangat beruntung karena dengan Gus Dur ini kita harus ingat bahwa Hari Raya Imlek ini bukan kita perjuangkan, tapi kita mendapat hadiah dari Gus Dur bisa merayakan Hari Raya ini.
Pak Jaya gini loh. Saya tuh sebenarnya mau nanya Pak Jaya satu pertanyaan aja, jawabannya pendek. Tapi karena jawaban panjang itu tandanya minta diundang ke atas panggung. Ayo dari sini aja deh. Silakan Pak. Ya salah Anda sendiri kok tanya tadi. Sebabnya inilah ciri khas Pak keliru monolog ya kan? Keliru monolog. Ya. Pak Jaya kalau Gus Dur masih ada, menurut Pak Jaya sedihkah melihat apa yang dialami oleh Alan-Alan dan Susi-Susi yang lainnya yang tidak sempat mendapat akses ke publik? Saya kira Gus Dur pun pada saat ini mendengar ini, saya yakin beliau juga mendengar dan beliau masih sedih. Nah, kenapa hal seperti itu masih terjadi? Saya pikir sudah merupakan sejarah yang sudah dilupakan. Tapi ternyata masih terjadi. Iya. Nah, Mas Alan melihat stereotip